Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, saya Ibu Ina Kukis. Makna keluarga untuk saya adalah jalan membangun keluarga untuk meraih surga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFN. Inspirasi keluarga Indonesia. Untuk hari yang lebih bermakna, mari mulai dengan menjaga hati, tentramkan jiwa, bersama dalam Manajemen Kolbu Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarloskan dari Jalan Gegar Kalonggiran Baru nomor 11 Bandung, MK 102,7 FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK di kesempatan pagi hari ini? Di edisi hari Jumat 24 Juli 2015 yang bertepatan di hari yang ke-8 di bulan Syawal 1436 Hijriah. Semoga kabar baik selalu menyertai kita sahabat MK. Dan Alhamdulillah kembali hadir menyapa Anda kebersamaan kita di Manajemen Kolbu Pagi, yang Alhamdulillah terselenggara atas kerjasama MKFN Bandung dengan radio-radio swasta nasional, diantaranya 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 92,1 MHFM Solo, 918 El Nuri AM Bekasi, 93,4 Rogeri FM Garut, 105,8 Mujahidin FM Pontianak, 94,6 Style FM Tasikmalaya, Binamas FM Purworejo, 98,5 UP FM Semarang, Radio Warasata 90 FM Palembang, Radio Fis FM Banyuwangi, Radio MDK 102,9 FM Tasikmalaya, Radio RJM Pangandaran, SK Radio 104,3 FM Pangkal Pinang, dan Radio Nadafa 91,0 FM Pandeglang. Bagi radio lain yang juga ingin menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi ini, silahkan kirimkan profil radio Anda ke info@mkfmnetwork.com. Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah terhubung langsung bersama Kiai Haji Abdul Gimnastiar. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silahkan A. Ya, tolong dikecilkan radionya ya. Baik A. Baru, penyiar baru. Betul A. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih, selamat gabung ya. Siapa namanya? Aris Indra A. Iya, tenang ya. Baik. Jangan tegang. Baik, kecilkan volumenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sehat lahir batin. Doa karunia yang kedua sesudah karunia nikmat iman adalah sehat walafiat. Kemarin ada seorang tamu dari Malaysia yang sebetulnya berharap beliau ada nih di sini. Ada yang
dari Malaysia kemarin yang tahu tentang ilmu tulang punggung. Nah, beliau sengaja datang dan berkeinginan untuk melakukan terapi. Beliau sendiri belajarnya dari orang Indonesia di Semarang. Beliau cerita begini, bahwa yang paling penting katanya dalam kesehatan banyak yang penting, yaitu tulang pinggul dan tulang belakang. Karena tulang pinggul kita ini seperti fondasi dan tulang belakang ini seperti tiang. Kalau fondasinya jelek, tiang bengkok. Kalau tiang bengkok, kaca pecah, dinding retak, kabel-kabel jadi bisa putus. Jadi kalau tulang, ini saya mendengar dari beliau ya, didengar aja. Jadi kalau pinggul kita tidak beres, nanti badan kita tulangnya akan bengkok dan itu bermasalah saraf-saraf kita tuh. Jadi kalau saraf bermasalah, produksi gula di pankreas di mana-mana tuh jadi kurang bagus. Makanya gerakan sholat itu kalau dilakukan dengan benar, nah ini golnya ke sini. Gerakan sholat itu kalau dilakukan dengan benar, rukunya benar, duduknya benar, itu sangat memperbaiki posisi dan kelenturan pinggul serta tulang punggung kita. Jadi sholat itu sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa yang maha tahu segala-galanya, menjadi sesuatu yang tidak hanya menyehatkan batin tapi juga menyehatkan lahir kita. Itu kan pada waktu ruku yang baik itu, kalau nyimpen gelas di punggung kita, itu gelas tidak akan tumpah. Rata menekan sikut, tangannya menekan lutut sehingga terasa urat-urat atau otot-otot di balik betis kita tuh enak gitu. Nah, kalau seperti itu dilakukan, dan Rasulullah SAW tuh tahajud itu lama rukunya. Akibatnya peredaran darahnya jadi bagus. Kalau peredaran darah bagus, maka ini saya bukan dokter, ini mendengar ya. Bisi Allah ngadak-ngadak fakultas kedokteran, bukan. Dan didengar kalau ada yang bicara dengan ilmu tuh. Kalau otot kita bagus, peredaran darah lancar, maka dia membawa oksigennya juga maksimum sampai ke keperluan sel-sel kita. Tapi kalau darahnya enggak jalan, gimana dia bisa mengalirkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh kita? Makanya bermasalah. Nah, oleh karena itulah, jadi kalau kita sholat itu tidak hanya cukup khusyuk pikiran, tapi juga benar di dalam melakukan gerakan sholatnya. Di antara yang dapat memperbaiki pinggul dan tulang belakang yaitu olahraga berenang. Berenang ini juga katanya sangat membantu susunan saraf tulang belakang itu menjadi baik. Sunnah. Dan memanah. Saudara curiga, saya bakal ngomong kuda ya. Sengaja saya simpan di belakang ya, supaya saudara curiga dulu. Ternyata memanah itu sangat membantu. Ini beliau yang cerita ya. Olahraga sunnah itu adalah sangat membantu kelenturan, positioning dari tubuh jikalau dilakukan dengan benar. Nah, gongnya keluar dan berkuda hadirin. Ternyata ini saya nggak nanya, hanya beliau yang cerita ya. Jadi ngepas pisan, aduh. Jadi berkuda itu karena kan si tulang punggung tuh terus seperti diurut. Mungkin bagi yang agak atau yang belum pernah nyoba berkuda belum bisa merasakan bagaimana seperti diurutnya tulang punggung kita, pinggul, sehingga otot-otot pinggang, otot punggung tuh menjadi lebih
kokoh, lebih enak, lebih baik. Memang kalau pada awal-awal boleh jadi susah ruku, susah bengkok, ya sakit. Saya juga begitu. Tapi kalau sudah terasa sekali aliran darah menjadi lebih enak, terus maafkan ginjal tuh digojlok terus kalau naik kuda tuh ya, maka akan terjadi pembuangan air seni pun menjadi lebih lancar. Masya Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan perintah-perintahnya itu benar-benar menyehatkan lahir batin jikalau dilakukan dengan benar. Itu goalnya. Jadi kalau mau sholat itu sempurnakan. Karena di sana kalau mau saum juga sempurnakan. Sudah berulang-ulang. Ini bagaimana nyawalan sudah selesai belum? Yang sudah, yang belum. Ya, tenang, Syawal masih panjang. Saya baru balas dendam dulu nih. Hadirin, saum juga kalau dilakukan dengan benar gitu ya, badan kita tuh menjadi enak. Karena sesungguhnya kita coba, maaf kemarin saum di Tanah Suci itu lama saumnya ya. Sahur jam 4, buka jam 7.25, 7.19. Jadi berapa jam tuh? Tolong atuh hadirin. 19 kurang 4 garis miring 19 berapa? 15 jam ya? Dan musim panas. Di sana panas sekali. Tapi kuat tuh. Apalagi kalau kita ingat, selain pahala yang melimpah, seperti yang dikatakan salah seorang profesor dari Jepang, itu Allah juga yang memberikan ilmunya. Kalau kita saumnya benar, maka tubuh ini akan memiliki kemampuan mendaur ulang protein-protein rusak, sel-sel rusak, sehingga menjadi sumber energi baru. Makanya tidak usah heran, saum itu ternyata tidak membuat lemah. Karena dia justru sampah-sampahnya itu didaur ulang jadi sebuah energi. Bayangkan, udah sampah hilang, energi baru. Tanpa harus memasukkan, kan ngirit. Makanya udahlah, kalau udah mendengar perintah Allah, sunnah Rasul, udah itu mah bulat aja, pasti ada kebaikan. Nah, ada seorang mu'alaf, orang bule yang begitu hakul yakin tentang pengobatan sunnah, yaitu madu, bekam, habbatus sauda. Sampai ya beliau juga mengatakan gak ada ragu lah, kalau Rasulullah udah melakukan itu mesti benar. Mesti benar. Ada santri waktu itu ini kok tanda sujudnya bulat ya. Itu bukan tanda sujud, bekam katanya. Kok bekam di kening? Ya nggak malu, justru ini dakwah. Karena berbekam itu adalah bagian daripada yang dicontohkan Rasul untuk sehat. Nah, kita masih takut penampilan jelek ya dengan bekam, padahal itu sunnah. Pokoknya kalau sudah yakinlah ini dilakukan Rasulullah, dalilnya juga sahih dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, udah nggak usah ragu, der aja hidup mah ya. Rasulullah minum madu sebelum tidur, dikocek pakai air hangat, minum madu. Tapi madu mahal, yang mahal itu sakit. Coba Allah menciptakan madu segitu enaknya hadirin. Dibanding jamu mah manisan madu. Benar? Ini aduh murah. Satu botol begini tuh 100.000. Ya mahal juga sih ya. Tapi dibanding ramuan-ramuan orang lain yang yang multi level ya, diramu ini 300, 400 satu botol. Ini madu enak, manis. Tetap kurang kena madu tuh. Madu menyehatkan badan, sumber energi,
Metabolisme tubuh menjadi prima, awet muda, antibakteri, madu, begitu banyak. Kalah ngisep rokok lagi ada. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Eta teh makhluk naon hadirin. Tapi tak dasar begitu kenyot tiup. Enggak nyunah sama sekali, betul. Tidak terbayang atau para sahabat di Masjid Nabawi begitu. Jangan membayangkan Rasul itu mah ketinggian. Para sahabat juga enggak, atau ya misalkan, atau inilah pada waktu hijrah gitu, cingkelenyun kan, tidak. Atau Imam Syafi'i, saya akan berfatwa, tunggu dulu ya, kagok sabatang deh. Tidak ada, benar? Habbatus sauda, jintan hitam. Rasulullah tuh menganjurkan menggunakan habat, murah habat tuh, ya nggak? Dibanding obat-obatan yang lain. Sok atuh belum hadirin ya. Kita suka lebih percaya kepada iklan, kepada apalagi yang pakai multi level, kadang-kadang itu promosinya ya begitulah, mahal. Padahal kalau kita mau, Allah sudah menyiapkan kesehatan yang murah. Setuju hadirin? Nah, Rasulullah SAW juga banyak jalan. Ini sunnah hadirin, banyak olahraga berjalan kaki selain berenang, memanah. Rasulullah memang tidak teriwayatkan berenang ya. Ada yang nanya juga, Rasul nyuruh berenang apa Rasul berenang? Ganeng, tong loba tatanya hadirin. Berenang itu matra laut, berkuda itu matra darat, dan memanah itu matra udara. Gitu kerennya mah ya. Jadi kita tuh harus bisa memiliki kemampuan di 3 matra itu. Tapi yang jelas, sehat lahir batin, afiat itu adalah sehat yang bisa dipakai taat ya. Banyak yang badannya sehat tapi dipakai maksiat, tidak wafiat. Kita memerlukan sehat yang bisa jadi taat. Nah, semua itu udah disiapkan di dalam. Rasulullah itu sudah memberi contoh bagaimana hidup sehat. Kembali ke masalah makanan. Jadi makanan itu yang dikasih makan tuh bukan mata ya. Sugan aduh raos, karena susah saya. Hadirin, tapi selama ini kita banyak makan mata, makan hidung. Itu rasa tuh ditutup, coba nanti ya. Hidung dijepit pakai jepitan baju, jemuran. Silakan makan, beda rasanya. Ini saya lihat di kajian ilmiahnya. Kita mah makan teh lapar mata, aduh nih raos. Dan kalau nggak kelihatan mah terawas hadirin. Coba yang jualan di pinggir-pinggir itu, di pinggir jalan, bagaimana mangga dicelup pakai kuning itu pewarna, langsung ngiler kita tuh. Sekarang dicelup pakai hitam misalkan, enggak naon mangga hidung gitu. Benar? Penelitian menunjukkan bahwa kita tuh ngasih makan mata, ngasih makan hidung, dan nyenengin lidah yang pendek. Padahal aslinya makan itu kebutuhan tubuh kita. Tidak teriwayatkan Rasulullah SAW para sahabat nangkring misalkan jajan naon ya legit ayeuna kuliner. Kita kan pleng jauh pergi hanya buat memanjakan lidah. Enggak rumit bagi kita memakan. Nasi secukupnya dipepel-pepel, cocokkan ke garam yang itu, terus sini ada bakakak ayam ya. Galah kalau kita sudah terbiasa menyadari bahwa makan itu adalah untuk penguat ibadah, kan disunahkan dalam Islam sepertiga
makanan sepertiga air, sepertiga udara. Makan tuh cukup hanya untuk menegakkan tulang supaya bisa ibadah. Tidak ada dalam istilah Islam kemerkaan. Tahu kemerkaan? Apa bahasa Indonesianya? Kekenyangan. Sederhana, ada. Kekenyangan tidak ada. Tidak ada sampai nggak ada dalam Islam. Secukupnya makan dan berhenti. Makan itu kan persepsi, ya. Coba mata ditutup, tangannya dikasih mie, terus dibisikkan cacing. Langsung dilempar. Berarti persepsi. Suruh makan mie dibisikkan teteh cacing, diburakeun. Jadi makan itu persepsi. Kalau kita sudah mempersepsi enak, bagus, itu jadi pengen. Maaf kepada tukang soto, jangan marah ke saya ya. Soto jeroan, Pak. Santannya kental, usus, kemudian ati, segala di sana. Bagi sebagian orang yang masih muda mungkin enak-enak, tapi bagi yang sudah senior seperti saya ini bermasalah nih. Langsung persepsi masam urat ya, kolesterol naik, hese jalan, langsung enek atuh lihat soto teh. Jadi kalau kita bisa mempersepsi begitu, adik-adik juga begitu. Ketika lihat bakakak ayam atau langsung habis dompet, pasti nggak jadi beli ya kan? Nah, hadirin, persepsi makan itulah, bagi kita makan itu adalah sebuah amal soleh, bukan untuk memanjakan mata, bukan untuk memanjakan lidah, tapi benar-benar makan itu untuk ibadah. Makanya jangan suka riweuh makan itu ya, simple aja. Tubuh mah tidak mengenal warna nih. Ini usus mah warna naon ya, enggak. Usus mah ngagiling mah sesuai dengan apa yang dikunyah oleh mulut. Sederhana bukan? Halo? Enggak ribet hidup ini, enggak ribet, enggak harus ke sana ke sini susah ngabisin ongkos nyari ini nyari itu. Enggak lah. Ayo kita buat hidup ini lebih sederhana, lebih simpel. Punya yang bagus. Sesudah itu baru selesai makan agak lama baru minum supaya beres ya. Minum yang banyak dulu atau sebelum makan supaya perutnya perut mah nggak tahu asal ada isi disangka makanan dia mah. Nah, hadirin, begitulah kalau mau sehat itu kita harus lebih mempelajari bagaimana gaya hidup Rasulullah SAW. Sekarang teknologi kedokteran canggih, tapi di tiap rumah ada yang sakit. Benar? Pada Rasulullah SAW cuma 2 kali sakitnya. Dan ada lagi obat sehat yang paling top. Tong seueur emutan. Tapi jangan juga kirang emutan ya. Ngerti ini bahasa Sunda nih ya. Jangan kebanyakan pikiran dan jangan juga kurang ingatan. Enggak enak. Kamu kenapa? Ada saya mah kurang ingatan. Jadi gini ya, yang suka membuat kita susah tidur tuh kebanyakan mikir, ya kan? Aduh, jam 12 belum tidur nih, tegang. Kalau nggak bisa tidur, gimana saya besok? Lihat lagi, alah saya jam 12:30, cilaka nih badan patung. Terus saya mikir, jadi tidur tidak? Udah, jangan begitu. Kalau nggak mau tidur, bilang aja begini ya. Mangga ya Allah, terserah ke Allah, mau tidur jam berapa saja, dah Allah udah tahu besok bisa sakit badan saya kalau nggak tidur. Itu juga kebanyakan ngomong, jangan begitu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mangga ya Allah, yang penting masih mau zikir. Subhanallah, subhanallah. Mau tidur, mau nggak tidur bukan urusan kita. Itu mah urusan yang menggenggam segala-galanya. Urusan kita mah zikir. Subhanallah.
Jam 2 masih belum tidur, padahal 2 jam udah tidur itu. Zikir terus hadirin. Nah sama, kalau pengen sehat mah setiap kali mikir, jadi zikir. Kita tuh kebanyakan mikir, kebanyakan strategi, kebanyakan rahasia, rencana. Capek. Bukan tidak boleh mikir, harus mikir. Tapi mikir harus nyambung jadi zikir. Ingat apa aja, nyambung ke Allah. Insya Allah sehat hati kita. Kalau nggak nyambung ke Allah, capek hidup tuh, betul? Mau naik pesawat, Allah rag-ragi pesawat. Atuh jadi tegang. Makanya kursi paling belakang biasanya pesawat coplok tuh. Waduh, jadi gegebegan. Ngarang udah sampai juga. Beres, ada teman tuh ya, padahal dia orang kaya dunia. Wah, naik pesawat tuh enggak ada tenangnya. Bukan apa-apa, pikiran. Boleh saya ceritakan kembali tentang simulasi pikiran? Nih ya. Jadi ini lihat di sebuah penelitian bahwa orang itu benar-benar menderita tuh karena pikiran. Jadi diberitahu ini akan ada simulasi ibu, siapa yang mau relawan akan dimasukkan ke dalam ruangan gelap gulita dalam keadaan terikat. Siapa yang mau? Pertama ibu-ibu. Disimpan di kursi roda, tangannya diikat, kepegangan, kaki diikat, terus mata ditutup. Siap ya Bu? Ibu akan dimasukkan ke ruangan yang sangat gelap sendiri. Wah, lalu mulai didorong, baru juga beberapa langkah, stop katanya. Ada apa Bu? Stop, buka. Ibu kenapa? Buka sekarang juga. Ibu tekan, saya tidak mau. Gimana nanti saya di dalam itu? Udah tangan terikat, kaki terikat, kalau ada apa-apa. Itu baru beberapa langkah aja. Dibuka, dah selesai. Nggak neruskan. Itu pikirannya. Yang kedua, ada seorang pemuda. Mau diikat, dibawa sampai ke ruangan itu. Sudah, nah pas di ruangan dibuka sedikit matanya. Nah saudara, di ruangan ini gelap. Ini ada tikus, ini ada ular. Tutup, wow mulai mikir, tutup lagi. Terus oleh panitianya tuh pakai kuku, seakan-akan tikus, kejut. Lalu dikalungkan selang, wow, gitu. Akhirnya gorowo, lepas. Buka, kenapa? Oh, gimana saya dililit ular, dimakan tikus. Yang ketiga, bapak-bapak nih. Diliatin sama tenang gitu, anteng aja. Mulai ditakut-takutin, ada yang jalan di tangan, dikalungkan keret, diam gitu. Sampai selesai ditanya, kenapa bapak bisa? Sederhana saya ini relawan ya, nggak mungkin saya dipacok ular ya, nggak mungkin saya digigit tikus, didakwa saudara ya nggak. Pasti ini baik-baik aja ya nggak. Saya disimpan di ruangan, pastilah banyak panitianya di sini. Dijagain, kalau saya celaka sudah dituntut ya. Jadi pikiran hadirin. Nah kalau kita sudah bisa berpikir ke Allah, nggak mungkin Allah jahil. Allah tuh maha baik. Nggak mungkin Allah zolim ke hambanya. Selama puluhan tahun kita hidup aja diurus oleh Allah. Masa Allah zolim? Nah kalau pikiran kita bisa husnudzon ke Allah terus dalam setiap kejadian, insya Allah sehat hati kita. Kalau hati sehat, insya Allah badan kita, ada yang sehat, ada yang sakit ya. Tapi badan sakit, hati sehat itu lebih tenang daripada badan sehat, hati sakit. Yang lebih repot lagi, semuanya secara rakit. Badan sakit, hati sakit, dompet sakit. Jadi lagu sakitnya sampai ke sini ya, itu teh kurang zikir hadirin.